Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Maksudi di Primadana Farm Pemalang. Siang ini kebetulan hari Sabtu, hari libur, dan alhamdulillah siang ini saya kedatangan teman kerja saya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang. Kebetulan dia Mas Sarmidi lagi tidak ada kegiatan sehingga menyempatkan bermain di tempat saya. Cuma karena ini uh, cuaca sedikit panas, jadi dia memilih lesehan di tempat ini ya untuk sekedar berbincang-bincang ya Mas Armidi ya, untuk ya sharing pengalaman. Beliau juga kelihatannya terinspirasi dengan kegiatan saya di sini. Meskipun selama ini Mas Sarmid ini tahunya ya saya hanya bekerja sebagai pegawai negeri sipil, yaitu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang. Nah, ternyata setelah beliau tahu saya punya kegiatan di luar sebagai PNS, terutama di bidang perkebunan sawo dan ternak kambing, kelihatannya beliau ini tertarik untuk berbincang-bincang, untuk ya sekedar mencari tahu apa kiat-kiatnya, terusan kenapa bisa dilakukan dan seterusnya. Nah ini Mas Sarmiti motivasinya seperti itu. Ya di samping selama ini beliau kan mainnya dolannya di kota, di pasar, di keramaian-keramaian. Nah sekali tempo ini main di pedesaan yang sunyi, senyap, sepi. Sekali tempo dia pengen menikmati suasana kehidupan desa yang memang seperti ini, senyap. Ya, Mas Sarmiti ya. Moga Mas Sarmiti barangkali ada apa yang perlu ditanyakan atau terinspirasi tentang apa. Moga nyantai saja masih sambil sambil medang disambi Mas Sarmiti. Awalnya loh Pak, awalnya sampai berpikir seperti ini, artinya buat kebun, ternak, awal itu dari mana? Ya ini Mas Sarmiti sebenarnya saya kan dari kecil itu orang petani. Sejauh hari sebelum jadi pegawai, saya terbiasa macul, biasa kuli di sawah maupun di perkebunan tebu. Sudah terbiasa seperti itu karena memang seluruh keluarga besar saya adalah seorang petani. Jadi sejak saya kecil sampai SMA kelas 3 pun saya masih sempat ngarit Mas Rudi. Iya, yang Ngarit kita iya, yang iya. kita lihat kan maksudnya pegawai Iya. Nah, reseto berpikir main ternak, dolanan kotoran. lah ya itu betul kan tadi saya sejak kecil seperti itu, akhirnya jadi pegawai pun saya masih melanjutkan hal-hal itu. Ya memang dari dulu Mas Sawiti, tidak hanya sekarang saja, dari dulu meskipun saya jadi pegawai pun dulu waktu awal-awal saya jadi pegawai tahun 93 itu pun masih nyambi macul, nyambi bertani di sawah. Tidak hanya sekarang saja, ini berlanjut sekarang. Nah kebetulan ketika saya bekerja, saya berpikirnya kan kontrak saya kan dengan pemerintah harus bekerja maksimal. Saya berpikir kegiatan apa yang sekiranya bisa disambi tanpa harus meninggalkan tugas-tugas yang penting-penting, tapi bisa jalan lah. Saya kelihatan nemu ini, punya ide, punya nemu kegiatan yang sangat cocok lah. Contoh perkebunan sawah kan tidak harus dari pagi sampai sore ditunggui terusan bekerja dari pagi sampai sore, tidak. Yang penting yang pokok begitu ditanam. Dulu memang nanam ya saya sendiri dibantu dengan karyawan dulu tukang son saya untuk bantu-bantu buat apa ini jarak baris biar rapi. Tapi untuk gali ya barang-barang saya juga gali langsung. Termasuk pemilihan bibit, kemudian nanamnya juga saya sendiri. Apalagi setelah pas tanam itu ya saya sendiri Mas Ridi. Tapi untuk proses awalnya tetap dengan sendiri gitu Sendiri, ya. saya sendiri. Meskipun kalau untuk pekerjaan banyak saya dibantu, tapi saya sendiri terjun langsung, nanam sendiri. Bahkan ketika masih kecil, seumuran ya 0 sampai 2 tahun untuk menyangi rumput,
kemudian nyiram, terusan setiap hari saya pantau, tidak ketemu pagi, siang, atau sore. Itu rutin seperti itu, bisa terpantau. bagi waktu. Ya itu ya delalah yang saya pilih bisa dibagi waktu di sela-sela kesibukan saya bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Terutama kesempatan yang paling bagus untuk full di sini ya ketika hari Sabtu dan Minggu dan hari-hari libur lainnya. Kecuali ada kepentingan dinas yang lainnya tidak bisa ditinggalkan ya saya ini ditunda sore harinya atau malam harinya saya ke sini. Itu memang Padahal jenengan pegawai dengan jabat itu ya, sudah melekat jangan pejabat. pejabat lah, jangan Enggak, pejabat. artinya bisa santai gitu loh untuk kelas, untuk pegawai yang belum kasus saja bisa santai-santai dengan Iya. bayaran. Ngapain Iya. mikir ini, tapi Iya. ternyata hasilnya kalau lihat dari sawah pohon-pohonnya banyak, Iya. sampai apa tadi wedusnya juga Iya. sudah Iya. banyak ambil kampung. Ya sebenarnya kalau saya dibilang pejabat sedikit risih Mas Hamidi. Kadang Ya, ada teman yang nyeluk atau nyebut saya dengan kata-kata bos, itu yang iya, terhindari. Dari dulu Mas saya kalau ada orang nyeluk atau manggil saya dengan kata-kata bos itu langsung saya cegah. iya. Justru risih, termasuk ini misalkan pejabat, saya Ya, juga artinya risih. dengan tunjangan bayaran Iya, wis cukup kok. iya harusnya 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 Heeh. berpikir pragmatis seperti itu. Iya, Cuma kembali tadi karena feelingnya saya dulu di petani, terus delala saya hidupnya di desa Mas Alwidi. Saya kan hidup di desa, lihat lingkungan sekitar itu tumbuh-tumbuhan, jadi naluri saya sebagai dulu ikut. berarti tetap dari dulu sudah ada keinginan ngono ya, Pak. Iya, iya. Jadi begitu ada kesempatan langsung saya kerjakan. Kenapa tidak? Benar tadi kalau Iya, saya berpikir pragmatis, iya, terima maksudnya apa gitu. adanya, mungkin benar Maksudnya pragmatis. mau Maksudnya bilang tunjangannya banyak dengan kayak. dengan apa adanya. Ini bayaran dan tunjangan tapi kayak wis cukup. Iya Mas. Cuma ya tadi harus memanfaatkan waktu. Kan Iya, saya dulu mungkin Mas Sarwiti paham ada istilah peribahasa sekali dayung dua tiga pulau terlampaui. Lah itu kan dulu peribahasa begitu. Lah ini saya coba mempraktekkan, mengimplementasikan yang dimaksud satu kali dayung dua tiga pulau terlampaui seperti apa? Oh ternyata ini dalam satu waktu mungkin tahun 2022 ya itu kan satu waktu, satu kesempatan, tapi kalau hanya satu pulau kan berarti sebagai bagian negeri kita, Mas. iya. Begitu saya nyambi ada kegiatan itu berarti yang dimaksud 2, 3 pulau terlampau yaitu dalam satu waktu, satu masa ya itu ada 2 atau 3 kegiatan dilakukan sekaligus. Dan ndelalah ya tadi sifat pekerjaannya, sifat usahanya yang bisa disambi, Ini disambi. enggak mengganggu ya, Iya, enggak bisa dibagi waktu. iya bagi waktu. Nah, saya salut dan kagum ya karena tadi seorang Pak Mek kok masih ada seperti itu. Artinya semangat untuk apa ya wirausahanya tetap ada. Saya sendiri akhirnya ingin tahu kiat-kiat Hmm, biar seperti itu. iya, Ingin juga ya wirausaha tetaplah iya, kita nggak bisa iya, mengandalkan dengan PNS iya, toh kan nggak mungkin. Artinya dengan tambah berkeluarga, tambah kebutuhan tetap harus berpikir seperti itu iya, sih ternyata kiranya berkembang. mhm, Minta anulah kiat-kiat itu semangat biar iya, saya bisa menteladani, bisa iya. mencontoh. Lah itu menurut saya nih Mas Arwidi, awalnya harus diniati dengan tadi, harus niat kepingin untuk menambah kesejahteraan. Iya, Setelah kepingin, jangan hanya kepingin tok, tapi harus dilaksanakan. Nah ini yang menurut saya selama ini teman-teman banyak ketika melihat kegiatan usaha, siapapun dia, apapun bentuknya, mesti langsung berpikirnya, aku udah modal. oh, Itu iya, mesti banyak itu. iya, Mas Arifin pun berpikir iya, itu. mungkin itu yang Iya, dipikir si modal awal. dari awal. Tapi menurut saya loh Mas, dan sudah saya praktekkan, dan itu praktek, benar-benar praktek, tidak ada saya ngarang, itu praktek. Pertama kali itu harus niat, niat, dan harus dikerjakan. Masalah modal menurut saya nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Nanti akan Iya, datang sendiri. Contoh dulu saya pengalaman ketika saya yang di desa tidak punya modal untuk beli sawah garapan Mas Sarwiti. iya,
Dia modelnya pengen garap sawah, maro dengan tetangga. Paling kasih pertama di paroni seperempat bau atau setengah bau. Ketika dia mengerjakannya bagus, hasilnya bagus, ditambahi jadi sebau, tambahin 2 bau, terus begitu dari separuhan, dia beli sendiri, mampu beli sendiri, terus berkembang. Nah, kalau tadi berpikirnya modal dulu, memang dia tidak punya modal, tidak mau bekerja, ya selama tidak akan jalan. Akhirnya berhenti di situ, hanya angan-angan toh. Keinginan ada, niat ada, tapi ketika eh, tidak dikerjakan, tadi dengan kata-kata pragmatis itu nurun modal, ya nanti tidak akan pernah berjalan. Jadi menurut saya Mas Hamidi punya keinginan seperti itu bagus, tapi langkah berikutnya praktisnya harus dikerjakan. Apapun apapun keinginan itu sekecil apapun sesuai dengan feelingnya kerjakan dulu. Modal insya Allah akan datang sendiri. Apalagi nusul program pemerintah kan sekarang tanda petik sedang memberikan berbagai macam fasilitas. UMKM, KUR, bunganya rendah, bahkan pemerintah dengan suku bunga yang serendah-rendahnya. Itu tujuannya kan untuk membantu masyarakat yang punya keinginan untuk berusaha, untuk bekerja, nambah penghasilan, terkendala dengan modal, itu dibuka luas seluas-luasnya. Tinggal mau apa tidak Mas Arif. Nah, yang saya lakukan selama ini seperti itu. Mas Arif jangan menyangka saya ini punya lahan seperti ini, sampai totalnya sama dengan yang saya tempat ini untuk rumah anak saya itu total 8.400 meter. Ini jangan berpikir Mas Marjal itu berarti pamer duta kan teman. Tidak, saya tidak punya uang sama sekali. Untuk beli tanah ini tidak ada uang modal sama sekali. Nah itu dengan fasilitas dari pihak ketiga, perbankan melalui program pemerintah, KUR itu saya manfaatkan bertahap. Itu saya jalan. Tapi ya resiko, resiko mengurangi duit ya kudunya prihatin. Mengurangi duit gagahan. Orang masa duit ya prihatin. Awalnya prihatin harus prihatin. Jangan terusan orang ada duit, tinggal fasilitas modal tapi apa kemplipik. Terus untuk hura-hura dan sebagainya tidak, harus prihatin Mas Yudi. Tapi intinya itu Mas Yudi, benar Mas Yudi punya keinginan, punya uh, apa ya semacam pengen untuk jalan usaha, itu harus diimplementasikan. Tapi tadi biasanya pragmatisnya tentang modal. Abaikan masalah modal dulu, abaikan. Pikiran utama itu. Iya. Ya, itu clearnya di situ. Dan dulu saya banyak beberapa kali atau sering mendengar statement atau arahan dari para motivator, terus dari konglomerat yang sekarang sudah luar biasa, itu ya kurang lebih seperti itu. Mereka ya berawal dari nol, tidak ada modal, bahkan dari mengalami jatuh bangun, sekarang jadi mungkin sukses itu ya tadi tidak berpikir dari saya modalnya apa dulu, tidak, tapi dia punya niat, langsung dikerjakan, sekecil apapun. Gitu. Tapi resikonya itu tadi, rumah saya udah duit, ya kudu prihatin di sini. Harus berani prihatin Mas itu. Ini Iya. keinginan mau tetap semangat, tetap melangkah. Tetap melangkah ya. Tetap melangkah iya. ya aja berhenti sekedar Iya. keinginan. Iya, terus ketika tadi merasa tidak punya modal ya harus berani bisa prihatin, harus mengerjakan sendiri. Harus dikerjakan sendiri, dipantau langsung, hati-hati biar berjalannya bagus, tidak ada biaya tambahan yang berlebih karena tadi kembali lagi untuk bahasa orang Jawanya ngirit modal itu Mas. Terus kalau sudah melangkah itu lancar atau tetap ada kendala-kendala sing nantinya apa ya, kalau saya sendiri bingung lah kalau ngontrol kendala gimana nih Pak? Iya, nah itu saya juga masalah kendala bayangan orang juga mudah. Awalnya saya dulu mengerjakan sesuatu ya kayaknya lancar-lancar saja mudah, tapi ternyata akhirnya saya menjadi sadar, punya kesimpulan bahwa ya mungkin tidak di PN saja Mas, seluruh kegiatan, seluruh bidang pekerjaan, seluruh kegiatan kendali itu pasti ada, itu melekat. Tidak selalu lancar. Tidak selalu lancar. Nah, yang diperlukan untuk ini adalah justru untuk mengatasi
kendala-kendala tersebut. Kalau kendala, hambatan, tantangan, rintangan itu pasti ada. Itu satu paket. Melakukan apapun, usaha apapun, termasuk pegawai negeri, mungkin jenengan juga merasakan walaupun sebagai pegawai negeri mungkin orang melihatnya kan mudah, ya. Kayak ini ayem, tidak ada kendala, Padahal ada perjuangan. padahal kan juga banyak kendala, banyak perjuangan, harus suatu saat harus rela dimarahi teman kalau kita tidak bisa mengerjakan tugas yang diperintahkan. Kadang salah melakukan pekerjaan atau keliru melakukan pekerjaan atau tidak sempurna dalam melakukan pekerjaan juga kadang dimarahi oleh pimpinan atau kadang ya itulah kendala-kendala ada, apalagi dalam dunia usaha itu sangat erat sekali, sangat erat dan identik, dan masalah tantangan hambatan itu pasti. Cuma ya tadi eh, kendala, masalah, rintangan tidak untuk dihindari, tapi untuk dihadapi. Harus untuk dihadapi dan dicarikan solusinya. Nah, termasuk saya ini Mas Nusu, awal-awal mengerjakan ini ya luar biasa. Saya harus nyiram sawo pada saat musim kemarau panjang, dulu pernah 8 bulan kemarau panjang, 2 hari sekali harus nyiram. Kadang saya perintah orang sampai 2-3 orang untuk nyiram 2 hari sekali selama musim kemarau. Terus kambing pun tidak mudah. Kemarin pada saat ada, saya belum paham ini kena apa, pakannya apa yang bagus. Saya mungkin juga dulu lale, ada beberapa ekor dalam tempo waktu seminggu, bahasa orang desa keluron, kelahiran dini, itu udah mati Mas Miki. Tapi itu pun kendala. Saya tidak menyerah. Untuk mengatasi kendala itu solusinya apa? Dan alhamdulillah ini 10 hari terakhir, tadi Mas Sarim tidak ke sana, ada 11 ekor cempe kambing yang baru lahir, mulus semua alhamdulillah. Itu berawal dari kendala. Terus saya amati, saya cermati ini kenapa? Apa karena pakannya, apa karena kondisi kandangnya, apa karena cuacanya dan sebagainya. Itu menjadi bahan perenungan, bahan pengamatan selanjutnya untuk mengatasi kendala tersebut. Itu banyak sekali kendala, itu banyak sekali. Terjadinya kendala, rintangan itu jangan berhenti tapi tetap Iya, diatasi ya. iya harus Pemerintah diatasi. kayaknya terus matinan kok. Gantilah kalau enggak ada ya Pak. Artinya tetap Iya, ada solusi. ada solusi. Dan itu menjadi bahan pelajaran luar biasa. Iya. Iya. Kalau berpikir tadi Mas Sarmdi, gantilah. Iya. Ganti pun nanti akan ketemu yang Nemu kendala dengan kendala yang berbeda, masalah yang berbeda, dan cara penanganan berbeda. Terus nanti ketemu kendala maning ya Mas Sarmdi ya. 70 udah kok kayak gitu terus ganti maning. Ya nanti ketika ganti dengan kendala yang baru, masalah yang baru, rintangan yang baru. Nah, jadi tadi saya sampaikan kendala, rintangan, hambatan itu melekat pada setiap kegiatan, pasti melekat. Itu. Justru yang dibutuhkan adalah eh, apa ya, untuk mengatasi kendala tersebut, untuk mencari solusi dari kendala tersebut, Mas Arwidi. Berarti tetap awal dari usaha itu ya berpikir positif terus ya Pak. Sangat positif. Iya, sangat positif. Untuk kendala dianggap tadi sebuah pembelajaran, tetap ada solusi. Dan Nusyo, iya Mas Arwidi, Nusyo ini saya mungkin ekstrim. Setiap kali, bagi saya sendiri ekstrim ya Mas. Setiap kali saya mau melakukan usaha, tidak berpikir kegagalan Mas. Walau prakteknya nanti buat sering keplatok Mas. Prakteknya sering keplatok. Tapi ketika saya sudah merancang sesuatu, mau menjalan A, saya tidak berpikir kegagalan, tidak ada berpikir gagal, adanya berhasil. Walaupun prakteknya sering keplatok Mas. Contoh tadi, saya optimis pakan ramban masing selingkungan jebula mungkin salah satu dari akibat itu beberapa ekor kambing sing tadi saya ceritakan kelahiran kluron itu kan kendala itu di luar prediksi, tapi saya tetap optimis karena tadi dari awal ketika saya melakukan pekerjaan tidak berpikir gagal, berpikirnya positif, berhasil. Iya, jadi alhamdulillah ya tadi akhirnya ketika ketemu kendala tak langsung berpikir bisa kayak gini ya, langsung berpikirnya ya mesti anak masalah apa pakannya apa dan seterusnya itu. Jadi kalau
mau melakukan suatu usaha ya harus berpikir positif, harus punya keyakinan luar biasa. Tapi misalkan orang yakin, ya jangan mengharap berhasil ya Mas. Wong awake dhewe ora yakin. Dari agama jangan mungkin ustad. Dalilnya apa Mas Rwiti? Iya. Dalil itu apakah sing nasib suatu hal iya. mungkin itu bisa Nah, akan berubah kalau iya. bukan kita yang merubahnya. Nah, itu dalilnya gitu. Ya, karena jenengan dalam hal agama lebih mahir, cuma saya tinggal mengikuti saja itu. Ya, itu mungkin dalil itu kita harus selalu berpositif. Iya. Merubah untuk kebaikan, Iya. untuk merubah yang lebih bagus lah. Iya. Ya. Iya. Terus untuk kambing Mbak, untuk kambing jenengan tadi kambing itu maksudnya dari hasilnya untuk apa ya, untuk korban atau sekedar untuk kambing susu etawane apa itu untuk bisnis kambingnya itu Iya. proses pemikiran untuk kambing apa kayak saya tahu kan sekedar mungkin panen Iya. dibelanjakan Iya. dikeluarkan, tapi untuk kambing kan kita bisa ambil tadi Iya. korban Iya. susunya. Iya, nih ngomong masalah kambing juga saya idenya Mas, begitu saya punya lahan itu, terus tanami sawo, terus ide awalnya di lahan itu kan akhirnya tumbuh rumput bebas banyak sekali, termasuk yang di luar itu banyak sekali. Terus saya berpikir eman-eman dari buang eman-eman disemprot ya eman-eman. Nah, akhirnya itu muncul ternak kambing sekalian, jadi rumputnya untuk ternak lah itu. Terus modelnya saya model breeding Mas Ridi. Breeding itu berarti pengembangan biakan ya. Kan ada yang senang fattening berarti penggemukan, ada yang senang untuk perdagangan, dia ngambil dari luar, ditransit, dipakani, ben gemuk, 2-3 hari dijual perdagangan. Tapi kalau saya motivasinya untuk breeding pengembangan biakan. Nah, ini kembali lagi ini juga saya dulu modal terbatas Mas Rwiti. Terbatas kalau tidak salah Juni 2021, Juni tahun 2001 saya hanya modal 25 ekor Mas Rwiti. Tapi 25 ekor pun bukan 25 ekor yang full indukan. Bukan indukan semua, yang indukan yang mapan untuk apa ini Mas, sudah siap bunting itu hanya 7. Yang 18 ada yang masih cempe, ada yang masih menyusu dengan indukannya, ada yang masih demara yang 18 itu. Jadi kan butuh waktu saya menjadi dewasa kan butuh waktu setahun untuk membesarkan itu. Tapi kalau dari awal 25 indukan ya mungkin sudah banyak. Bahkan sebenarnya waktu itu saya punya ide 50 indukan Mas. 50 indukan. Iya, karena saya punya target saat itu 2 tahun sudah 200 indukan. Dengan catatan tadi 50 ekor indukan sudah pada mapan dewasa ya, mapan sudah pada bunting, 2 tahun berikutnya sudah 200. Itu target saya. Tapi kembali lagi masalah permodalan. Tapi tadi ketika saya berpikir modal berhenti Mas. Nyuruh di modal berhenti. Tapi kalau saya tidak berpikir modal seadanya. Adanya uang segitu kita jalanan segitu sambil jalan. Tapi kalau tadi pragmatis kebanyakan teman-teman yang sering saya ceritakan orang di modal ya pasti berhenti. Modal lah sih Mas. Tapi saya berpikir dibalik. Modal nanti akan datang dengan sendirinya seadanya masuk. Alhamdulillah sekarang sudah 53. Untuk kami tetap pemasarannya untuk penjualan tetap hewan itu apa tadi diambil susu ke depan kalau ini sudah saya punya target minimal 200 indukan, minimal harus ada tercapai dulu. Mudah-mudahan lancar sesuai dengan target dan rencana. Saya berpikirnya untuk pengembangan dulu minimal kalau sudah ada 200 indukan, minimal 200 indukan ya Mas itu ya. Nanti anakan dari indukan itu baru saya berpikir untuk penjualan. Tapi kalau jenis kambing ini kan jenis untuk konsumsi yang biasa jeneng Mas Ramiti nyate lah. Yang harganya murah meriah untuk konsumsi baik untuk sate maupun untuk sayur, untuk konsumsi olahan, daging olahan itu Mas. Jadi bukan kambing untuk
kontes atau kambing untuk hiasan, tapi kambing yang memang ya untuk konsumsi. Jadi memang saya pilih itu di samping tadi, saya melihat modal, tapi potensi untuk konsumsi daging kan semakin bertambah. Nah, ini tapi ya tadi nanti kalau sudah mencapai minimal 200 indukan. Ini baru baru mencapai 53 bertahap nantilah. Tapi kalau sudah 200 indukan baru saya berpikir anakannya ini baru saya jual. Ya yang murah meriah mungkin umur kambingnya kalau setahun iya yang setahun atau 8 bulan yang masih laku di pasar untuk konsumsi baik untuk sate maupun untuk olahan lainnya. Iya. Yang memang seperti itu. Ya memanfaat lahan. Terus sawo panenan sawo berapa kali Pak panenan sawo ini? Kalau sawo ya selama ini saya amati Mas Aldi sejak tahun 2022 kemarin, berarti pada saat usia sawo itu memasuki usia tahun ke-6, itu alhamdulillah sudah rutin seminggu sekali atau 10 hari sekali metik. Seminggu sekali. Pemasarannya berarti sudah jelas ya Pak? Sudah jelas ada Iya, mengambil ini. iya. Kalau pemasarannya sangat sangat prospek dan memanfaatkan teman-teman. Selama ini selalu kehabisan stok, malah kekurangan stok Mas Samidi. Iya. Misalkan seminggu kan saya kadang metik dapat 80 kilo. Paling hanya untuk memenuhi teman-teman model reseller. Tidak penjual langsung saya door to door ke pasar, tapi saya memanfaatkan teman-teman yang sekiranya pengen bergabung untuk sama-sama mencari penghasilan tambahan ya untuk tamat penghasilan ya sedikit ya paling untuk sekedar untuk bensin mungkin tapi nanti kalau besar mungkin bisa untuk taman belanja. Saya memanfaatkan teman ada 4 5 orang 8 kilo 80 ya Mas misal 80 kilo paling hanya untuk 4 atau 5 orang ada yang ambil 30 20 kilo jadi untuk pemasaran selama tahun kemarin 2022 alhamdulillah lancar laris manis Mas Sarmedi tidak pernah ada stok ngendong di tempat saya tapi paling tidak sampai sejam sudah habis. Iya, malah ini terakhir teman-teman Dukcapil, teman-teman kita sendiri pesan sudah 2 minggu yang lalu juga belum sempat terpenuhi karena memang apa belum melimpah banget mas. Iya, tapi untuk kendala apa untuk pemasaran insya Allah tidak ada kendala sama sekali. Artinya sudah berhasil menurut Pak untuk Ya bisa dibilang seperti itu mas. Iya. Tapi ya ini sedang bertumbuh terus. Iya, mengikuti pertumbuhannya waktu. Kita lihat itu berarti sudah berhasil. Tapi ilmu yang saya petik hari ini ya tadi keluar keinginan itu harus dibarengi Tindakan. Iya. artinya melangkah jangan apa tadi pragmatis modal jangan itu setelah kita punya keinginan harus tetap melangkah lah iya. Jangan berhenti sekedar keinginan toh iya. Terus jangan sekali lagi jangan terbentur masalah modal menjadi kendala utama jangan modal itu nanti akan datang dengan sendirinya coba nanti saya yakin kalau kita sudah sangat profit mas sangat profit dari hasil pendapatan sudah mengalir saya yakin banyak pihak ketiga terutama perbankan atau lembaga-lembaga keuangan banyak yang menawari modal untuk pengembangan itu hal yang pasti artinya untuk keberangkatan awal kan tetap tahapan Pak iya. Tidak usah modal yang banyak seadanya iya dulu untuk pemberangkatannya iya. tahapan pertama iya sesuai dengan potensi kita yang ada saya punya modal 1.000 ya kita jalan 1.000 artinya harus menunggu modal banyak oh nanti tidak jalan tidak pernah akan jalan mau kita sebenarnya tidak punya modal kita sebenarnya tidak punya modal mas mau kita dilahirkan juga tidak punya modal tidak punya kemampuan kita dilahirkan kan bisa apa sih kita mas tapi jalan sama dengan ketika dalam dunia usaha itu seperti itu kita sebenarnya tidak punya apa-apa tapi harus bergerak nanti bisa jalan bisa lari dan seterusnya itu ya kuncinya itu mas Rudi hasilan ya Pak artinya ketika punya pikiran keinginan untuk usaha itu tetap harus
sejahtera dengan modal awal lah, Iya, apa udah. adanya Iya, dulu, nggak usah dipaksakan menunggu modal dengan modal besar, iya. tetap Bismillah melangkah, berpikir positif, Positif. Wah, itu iya berpositif berpikir itu paling penting. positif, jangan berpikir untuk gagal, tapi kita berpikir positif, Positif. sukses, Sukses. bisa berhasil, Iya, sukses, iya. berusaha kita. Terus ketika ada kendala, kita jangan berpikir, ah, suka ganti dia Ya, udah ganti pun nanti ketemu yang sama. tetap muncul kendala karena Kendala. usaha itu tetap dibarengi dengan Iya, ujian-ujian itu, pasti, rintangan dan pasti, kendala. iya, pasti. Artinya ketika muncul kendala ya tetap harus diselesaikan Selesaikan. untuk pembelajaran Iya, dengan lebih bagus iya, lagi. iya. Oke, kados e matur nuwun Pak Ngaten nggih. untuk Nggih. ilmu hari ini. Bukan nanti taken-taken malih. Ngapunten pun ganggu. Mboten Mas, matur nuwun krawuhane jenengan sudah meluangkan waktu. Ini Mas Sama itu luar biasa, aktivis Dukcapil nih. Masih sempat main ke tempat saya. Punya pikiran itulah Pak Iya. untuk tadi ya kesejahteraan, Amin. menambah Iya. kegiatan ini yang Iya. menghasilkan. Iya, betul. Kita kan enggak artinya mengandalkan tadi gaji PNS dengan gaji PNS yang segitu orang lihat kata kayaknya wah padahal kan enggak ya Pak, artinya belum tercukupi ketika tadi kebutuhannya tambah, anak tambah gede ya, Iya. kebutuhan pendidikan lah. Ya, Iya. jadi untuk menambah lah intinya Iya. menambah kegiatan tapi yang menghasilkan. Iya. Matur nuwun Nggih. ilmune. Ayo, matur nuwun. Kita Ya. lanjutilah meniru Iya. langkah-langkah. Ya mungkin bagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya juga apa yang saya sampaikan tadi dengan Mas Sarmidi kurang lebih begitu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya, terutama yang memang punya keinginan untuk menambah penghasilan di sela-sela kesibukan Bapak Ibu punya kegiatan utamanya, ya itu bisa menjadi salah satu alternatif, salah satu ya semacam tips ya Mas Mardi ya. Salah satu tips atau motivasi bagi kita semua lah. Ya. Matur nuwun Mas Mardi, barangkali ada kekurangan dan apa kata-kata saya mohon maaf. Suguhnya cuma apa nih Mas Mardi? Gorengan pisang sama kopi tok berapa Mas? Terima kasih dapat ilmu, dapat Iya. wedang, mengganggu waktunya juga. Matur nuwun Iya, Pak. iya, matur nuwun. Areng, Iya, iya. oke.